Program Makan Bergizi Gratis MBG, informasi terkininya akan dirombak pemirsa setelah diguncang skandal korupsi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kepala BGN yang baru Nanik SD yang menyatakan program MBG akan memanfaatkan kantin sekolah pemirsa jadi dapur SPPG sebagai bagian dari upaya efisiensi. Badan Gizi Nasional, lembaga pengelola program makan bergizi gratis senilai ratusan triliun rupiah diguncang skandal korupsi. Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung ditetapkan tersangka tata kelola MBG. Kejaksaan Agung menemukan macam-macam modus korupsi, mulai dari penunjukan yayasan bermasalah sebagai mitra SPPG hingga markup pengadaan barang dan jasa, mulai dari ribuan motor listrik hingga sepatu pegawai SPPG. Kejaksaan Agung terus mengembangkan kasus ini dengan menggeledah sejumlah tempat. Jumlah tersangka kemungkinan bisa bertambah. Sementara itu, Kepala BGN baru Nanik SD yang ditunjuk Presiden Prabowo menyatakan program MBG di 2026 akan fokus pada efisiensi. BGN membuka peluang menggunakan kantin sekolah sebagai dapur SPPG. MBG juga akan difokuskan pada daerah 3T, bukan lagi target penambahan SPPG. Tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi nggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Anggaran MBG di 2026 dipangkas 67 triliun rupiah dari semula 335 triliun rupiah menjadi 268 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikut sejumlah poin perubahan tata kelola MBG di bawah kepemimpinan Kepala Baru MBG, maksud kami Kepala Baru BGN Nanik SD yang. Pertama, efisiensi anggaran MBG. Menurut Nani, pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar 268 triliun rupiah melalui efisiensi namun tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Kedua, refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Tujuannya memastikan bantuan MBG diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan sehingga lebih efektif. Ketiga, moratorium pembangunan dapur baru. Pasalnya saat ini ada 27.000 dapur yang sudah beroperasi. Pembangunan dapur baru dilakukan di daerah yang masih kurang. Kemudian berikutnya keempat, pembenahan dapur yang sudah ada. Dapur yang sudah berjalan akan dibenahi agar sesuai standar termasuk pelatihan SDM dan perbaikan fasilitas. Kelima, fokus ke wilayah 3T. Alasannya karena memiliki tantangan akses pangan infrastruktur yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Keenam, penentuan kebutuhan dapur ideal. Hal ini akan dibahas bersama Kemendikdasmen untuk menghitung kebutuhan ideal jumlah dapur MBG per wilayah. Berikutnya pemirsa, ketujuh, alternatif pembiayaan di luar APBN. MBG nantinya tidak hanya bergantung pada APBN saja, namun juga bisa menggunakan dana CSR BUMN, hibah internasional, dan investasi swasta. Kemudian kedelapan, pelaksanaan MBG tidak wajib melalui pembangunan dapur baru, tapi dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti kantin sekolah. Lalu Nani menegaskan BGN tidak lagi fokus pada target kuantitatif 82 juta penerima manfaat, melainkan pada kualitas pelaksanaan MBG. Unggahan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sanjaya menjadi perhatian publik setelah menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala BGN yang baru Nani SD yang di akun media sosial pribadinya. Jadi inilah ucapan selamat di akun media sosial pribadi Sony Sanjaya. Dalam unggahan itu Sony menyampaikan apresiasi, doa dan dukungan atas amanah baru yang diemban Nani. Di mana sebelumnya sikapnya yang santun dan penuh penghormatan dinilai banyak warganet sebagai cerminan kedewasaan serta ketulusan dalam menyikapi kepemimpinan. Akan tetapi unggahan itu kemudian menuai sorotan netizen. Apalagi di surat tersebut ada pesan kepada Kepala BGN yang baru, terima kasih atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya. Lalu surat ditutup dengan tanda tangan. Pemirsa, ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya kemudian akhirnya ditahan Kejagung.
Sony Sonjaya disebut akan mengajukan surat ke Jampitsus Kejaksaan Agung menjadi justice kolaborator dalam kasus dugaan korupsi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan markup pengadaan barang di BGN. Kuasa hukum Sony menyebut kliennya selama ini merasa dipojokkan dan tertekan dalam perkara di mana kuasa hukum menyatakan ada atensi nama-nama besar yang akan disampaikan dan diungkap di persidangan karena otaknya bukan Sony Sonjaya. Ya, kesaksian dari orang dalam bisa saja menjadi kunci pembuka, mengurai benang kusut yang selama ini tersisa. Langkah Sony yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator memang tak biasa demi mengungkap fakta korupsi di program yang katanya dan harusnya demi masa depan anak-anak bangsa kita. Lantas jika Sony nantinya mampu membuka semuanya, pertanyaannya siapa nama tersebut dan siapkah publik menyaksikan nama-nama tersebut ikut jadi tersangka? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Sony Sonjaya, Elsa Syarif. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Elsa. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Langsung saja Bu pertanyaannya. Benar Bu, berarti Pak Sony ingin mengajukan sebagai justice kolaborator Bu? Betul. Apa pertimbangannya Ibu Elsa? Kita juga banyak sebelum di BAP kan kita bicara dan Pak Sony sudah menyiapkan semua nama-nama ini yang di mana Pak Sony meminta supaya itu dipanggil. Dipanggil sebagai saksi memberi keterangan kan, namanya banyak sebetulnya, lebih dari 26 saksi nama dan nama-nama besar semua itu saya lihat ya. Terus saya sampaikan ya bicara karena Bapak itu dituduh menjual beli titik dan itu kan korupsi. Ya saya tidak demikian. Terus yang masalah tuduhan markup kayak pengadaan barang, motor, listrik dan laptop dan sampai TV itu bukan bidang saya karena saya itu PPK-nya berbeda, jadi bukan dia. Jadi saya bilang kalau gitu kita konsentrasi di tuduhan bahwa seolah-olah Bapak itu menjual belikan SPPG, titik-titik ya. Nah, terus mulailah diberi setelah sepakat diberi keterangan. Terus dia bilang gini, kalau begitu saya ini udahlah, saya siap apa yang terjadi terhadap diri saya. Terus dia bilang, saya bilang Bapak nggak usah takut, Bapak apa yang benar dan ada buktinya itu kita akan dukung. Saya bilang. Tapi titip ya istri dan anak-anak saya dan saya juga bisa selesaikan masalah ini dengan baik. Dan saya bilang ya udah nanti dari air minum sampai ke makanan kita kirim dari rumah supaya jangan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Memang sangat tadi malam tuh sangat terharu dan sedih emosional. Ya saya bilang maju Pak, kita dukung Bapak. Dan terus dia menjelaskan kepada penyidik bahwa dia itulah yang tadinya kan semeraut BGN tuh gimana sistemnya. Dialah yang membuat sistem titik-titik itu dan kemudian menggunakan digital dan siapa peminat animonya masuk. Portal itu dijelaskan masalah itu terus sampai penuh, animonya sangat besar sehingga portal ditutup, tetapi masih ada titik-titik yang masih kosong peminatnya, tapi nggak bisa dibuka. Nanti tempat-tempat yang sudah penuh kan nggak bisa diisi lagi. Kemudian dia hanya 2 akun yang terbuka, yaitu akun Pak Ketua sama akunnya Pak Sony. Jadi semua pihak jadi setengah manual ya, manual dengan digital. Dan diseleksi, mereka mengisi semua persyaratan. Nah,
karena itu ada atensi mengusulkan ini, pejabat mengusulkan ini ya, dia tetap mana yayasannya, mana itu sesuai dengan prosedur. Nah, kenapa dia beri catatan bahwa atensi ini ditulis, termasuk bagian seleksinya. Itu kan ada 8 orang. Berarti, maaf saya potong Bu Elsa, diakui bahwa atensi tersebut ada, tapi Pak Sony sama sekali tidak tahu. Atensi itu kan dia masukkan, ajukan, dengar dulu ya, masukkan, kemudian dalam pengisian itu kan, misalnya satu yayasan ini, satu yayasan itu 10 dapur ya, sehingga di sini mana yayasannya, siapa yang mengajukan ini, dicatat sama ini ketelitiannya Pak Sony dicatat. Ini yang bawa A, yang bawa B, yang bawa C gitu kan, itu yang nama-nama besar ini, sehingga ditanya sama penyidik itu tujuannya apa? Ya kalau ternyata di sana ada laporan jual beli titik, dia akan mengecek daerah mana tuh, siapa yang bawa ini, itu akan ketahuan siapa yang jual beli itu. Jadi bukan dituduhnya jadi Pak Sony, tetapi atensi itu kan diberi, misalnya berapa titik, misalnya 100, ternyata dia nggak mampu, tetapi dia jual beli. Nah itu kan ketahuan. Misalnya ada yayasan terbang, dijelasin sama Pak. Nah kenapa Pak Sony tahu? Misalnya dapurnya ada di Sulawesi, tapi yayasannya ada di Surabaya misalnya. Surabaya. Sehingga itu namanya yayasan terbang. Dan kemudian ini yang tidak diperbolehkan. Sehingga dia bisa mendeteksi itu jika terjadi permasalahan. Nah kemudian justru sistemnya Pak yang buat ini Pak siapa nih, Pak Sony. Itu benar-benar untuk mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan itu. Jadi dia juga bingung, sekarang kecurangannya dituduh kepada dirinya. Justru dia membuat sistem itu untuk bisa mendeteksi kecurangan-kecurangan ini. Nah, dia punya data yang lengkap. Misalnya data dari bagian penseleksi bawahannya itu ditulis, ini atensi A, pejabat B, pejabat C, ya kan? Nah, kemudian dia juga ada di handphonenya itu chatting-chattingnya. Nah kemarin untuk membuktikan itu ada chattingnya, jadi nggak asal ngomong GC. Nah di mana handphonenya itu disita oleh jaksa, sehingga kita pada tadi malam minta, Pak itu jangan di delete ya Pak, tolong Bapak ambil datanya, tapi handphonenya dikembalikan supaya untuk mengkonfirm, membackup dari keterangannya Pak Sony di BAP. Ya. Bu Elsa semalam tuh ketemu langsung ya Bu Elsa ya, Pak Sony ya? Iya kan di BAP. Di BAP saya itu ya? sama Pak Krisna. Ada berapa Bu yayasan atau SPPG yang tercatat dari Pak Sony sendiri, nama-nama terkait dugaan jual beli SPPG itu ada berapa Bu yang dikantongi Pak Sony Bu? Itu kan semuanya kan ada, kita belum nyampe ke sana. Karena kan kemarin Pak Sony kan puasa Senin Kemis kan, dan beliau itu cuman sholat. Kita mulainya baru 4:30 karena dari jam 8 kita udah nunggu, katanya jam 8 mau di BAP. Kita akhirnya lama menunggu tuh, 4:30 baru terrealisasi, katanya pada sibuk. Kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib kan otomatis kita teruskan lagi, Pak Sony belum makan sampai lewat sholat isya
akhirnya lihat Pak Sony udah kecapean karena capek nunggu dan belum makan, sehingga akhirnya kita hentikan. Nanti akan dipanggil lagi untuk meneruskan BAP-nya. Ini mumpung ada Bu Elsa, saya ingin sekaligus Bu Elsa meluruskan yang berkembang di media sosial nih Bu Elsa. Jadi di media sosial itu mulai bermunculan wawancara Pak Sony Sonjaya pada saat beliau meyakini bahkan menyebut atas nama Tuhan begitu, demi Allah tidak ada jual beli di SPPG, tidak terlibat, kalaupun ada BGN tidak terlibat, bahkan siap menunjukkan kitab suci di atas kepalanya. Nah ini akhirnya ramai berseliweran di media sosial mengkait-kaitkan, ternyata faktanya kemarin beliau akhirnya memakai rompi pink seperti itu Bu Elsa. Ini bagaimana Bu untuk meluruskan hal ini Bu Elsa? Iya, kita akan ikuti aja nanti BAP-nya dan pembuktiannya, karena Pak Sony kan hanya kerjanya sibuk dengan fokus terhadap sistemnya, membagikan masalah membagikan titik-titik dapur-dapur ini. Secara detailnya kan belum selesai, baru awal-awal pembicaraan, sehingga baru awal BAP, sehingga saya nggak bisa membocorkan ini karena belum sampai ke sana. Saya nggak bisa menjelaskan ini. Yang jelas waktu kita sudah melakukan BAP awal-awal sudah mulai terbuka siapa aja yang diminta sama Pak Sony untuk dipanggil, dan nanti bisa ditelusuri tentang titik mana yang dilakukan jual beli itu, bisa ketahuan siapa yang mendapat titik dan siapa yang melakukan jual beli, kan bukan dari pihak BGN-nya. Nah kemudian juga waktu kita menyatakan kita mau GC, malah penyidiknya bilang mendukung untuk GC. Cuman kita diminta untuk mengajukan permohonan GC-nya. Jadi saya insya Allah hari Senin kita ajukan GC ke Pak Jampitsus. Dan kita juga akan mengajukan pengamanan Pak Sony sendiri dengan istri dan anak-anaknya di LPSK. Ada intimidasi belum Bu? Semoga tidak ya. Ya sementara ini belum, tapi semoga tidak ya. Tentu kan Bapak tahu kan ini berkaitan dengan apa. Bu Elsa, itu siapa, nanti gitu. Berarti kami menunggu waktu untuk diumumkan nama-namanya begitu Bu Elsa ya, yang akan disebutkan oleh Pak Sony. Atau namanya sudah ada dan itu diminta oleh Pak Sony untuk dipanggil nama-nama itu. Atau Bu Elsa ada yang bisa disampaikan di sini? Belum bisa ya? Saya belum mau karena itu masih mentah. Jadi biarlah nanti jaksa panggil orang-orang itu, tapi di dalam BAP sudah ada. Institusinya mungkin Bu Elsa, pemerintah kah? Banyak. Orang besar, instansi dari udah deh, nggak usah deh nanti. Berarti swasta juga ya Bu Elsa ya? Ada swasta juga ya Bu Elsa? Pihak swasta ada, tapi kebanyakan ya itu. Baik. Nah, kalau begitu, apakah ini berarti di luar prediksi dan di luar pengetahuan Pak Sony, ternyata di lapangannya ada jual beli seperti ini karena Pak Sony hanya mengurus sistemnya? Iya betul. Ternyata kan ada yang sebetulnya bertanggung jawab, tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan. Ya mungkin tidak bisa dilaksanakan, kenapa dijual belikan? Harusnya kan dikembalikan. Menurut Pak Sony harusnya kan dikembalikan jatah itu, tapi nggak dikembalikan. Nah, dan ternyata dijual belikan. Memang untuk di daerah-daerah tertentu itu kan memang untuk membuat dapur MBG itu kan memerlukan minimal 1,5 sampai 2 miliar. Iya. Jarang orang bisa punya uang segitu ya di daerah-daerah. Nah, terjadilah investor, terjadi yang punya uang, ya itulah. Sehingga mereka jual, ambil fee, kan itu nggak boleh. Kalau nggak mampu ya jangan ambil.
Jadi bukan dari Atasnya dari begitu. BKN-nya melakukan jual beli. Ya itu yang dikasih. Mereka dianggap benar, ternyata tidak benar di lapangannya. Tapi Bu Elsa sampai ke fase bahwa memang di BGN seperti kepala BGN, wakil BGN yang lainnya, Pak Sony juga yakin tidak terlibat atau dia masih meragukan hal itu, Bu? Karena kami juga dapat informasi beliau, ya ini netizen lagi, Bu, netizen yang melihat menyoroti postingan Pak Sony Sonjaya mengucapkan terima kasih kepada kepala BGN yang baru, Bu. Itu ada hubungannya nggak, Bu? Saya nggak mau mendahului dari BAP ya, walaupun saya bisa tahu hal itu. Wah, saya lagi menebak-nebak nih, Mas. Iya, jadi saya juga tahu bagaimana Pak Sony menjelaskan kepada kita dan kepada penyidik. Dan ini bisa heboh se-Indonesia loh. Wah. Saya bilang aja. Saya garis bawahi, bisa heboh se-Indonesia, Bu Elsa ya? Baik, Bu Elsa. Mungkin nggak bisa diduga, tidak bisa menduga siapa aja. Tapi saya udah lihat namanya, waduh ini gila banget ini. Dulu pikiran saya Nazarudin masih kecil dibandingin ini nih. Wah, yang ini lebih besar gitu maksudnya, Bu Elsa? Iya. Aduh. Saya kan pegang juga kasusnya Nazarudin, Iya. kan GC juga. Iya, kan kami ingat. dibuka semua itu. Iya. Saya punya pengalaman sekali masalah GC itu Nazarudin. Sekarang yang kedua kalinya. Bu Elsa, berarti kalau misalnya ini mencoba diungkap, ini nanti apakah Pak Sony punya kemampuan yang cukup baik begitu berani mengungkap hal ini? Karena jangan-jangan nama-nama besar ini juga punya backup, entahlah institusi lainnya atau bagaimana, Bu Elsa? Justru itu. Karena itu Pak, kemarin tuh agak setengah sedih ya, terharu Pak, berkaca-kaca lah Pak Sony bilang, saya ini berarti harus siap mati ya Bu. Saya bilang gini, jangan Pak, saya bilang gitu. Ini harus Bapak ungkap. Karena itu ucapan bisa menjadi doa, saya bilang gitu, jangan. Bapak harus tetap kuat dan kita akan menjaga. Dan dia melihat saya dan Krisna siap menjaga lahir batin lah ya, anak dan istrinya. Ya udah saya ungkap semua. Saya ragu-ragu semalaman sambil menunggu bagaimana keputusan saya. Keputusan Bapak GC, saya bilang gitu. Bu Elsa, apa yang Ibu Elsa siapkan, Bu, ketika akan mengajukan justice kolaborator, Bu? Karena punya pengalaman juga Bu Elsa di sana ya. Apa saja yang akan nanti jadi kendalanya nih, Bu Elsa? Ini lebih hebat lagi ya. Ini lebih serem lagi, saya bilang. Nah, saya nggak bisa ungkapkan itu nanti dah. Pasti Anda bisa lihat bagaimana kejadiannya. Apakah nanti tidak ditutup-tutupi Pak Sony yang seorang diri? Tentunya mohon doanya dan juga dukungannya untuk supaya Pak Sony, kalau soal keberanian kemarin udah langsung tekad ya, udah ditulis di dalam BAP. Saya pun bilang tulis Pak, dia ragu-ragu, saya bilang tulis Pak di BAP. Kalau ada apa-apa nama orang-orang itu sudah Bapak tulis di dalam BAP. Benar, itu kita berjibaku Pak. Berjibaku, dan saya juga was-was juga kan. Karena itu saya bilang LPSK dan SPSK, saya bilang sama ke Jampitsus. Terus saya bilang sama itu, wanti-wanti sama penyidiknya, bisa nggak ngamanin Pak Sony ya, benar-benar dia mau GC ini kan niat baik untuk kepentingan negara dan rakyat gitu. Bu Elsa, siapa yang harus dipanggil Bu Elsa buat membela klien Anda, Bu Elsa? Maksudnya? Apakah saksi-saksi dari SPPG itu juga harus dipanggil? Ataukah dari pihak lain harus dipanggil, Bu Elsa? Nama-nama itu yang harus dipanggil. Kalau yang lain-lain SPPG apa semuanya udah mungkin jaksa sudah manggil-manggil ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sudah ada
lebih 30 lebih ya nama-nama yang 30 lebih. sudah disampaikan yang harus dipanggil. Dan dengan itu setelah dipanggil dilakukan pendalaman apakah mereka punya dapur yang berlebihan. Kalau punya dapur kan palingan yayasan punya 10 itu wajar. Kalau ternyata punya dapur sampai ratusan kan nggak wajar. Berarti salah satu yang bagian dari dicurigai ataupun yang harus diminta keterangan adalah ketika memiliki dapur yang banyak begitu ya Bu Elsa, entah itu apakah institusi, apakah swasta, itu juga harus didalami begitu Bu Elsa. Betul. Karena itu bisa dilihat apakah yayasannya benar atau enggak. Kan dia kalau Pak Sony kan hanya menerima bagaimana mereka secara digital mengisi formulir itu. Kemudian setelah dicek kebenarannya, ada NIB-nya, ada itu ya secara formal ada ya, mereka kebetulan titik itu memang kosong, mereka sanggup membayar dapurnya kan. Persyaratan itu terpenuhi dan satu yayasan bisa 10 dapur MBG. Baik, artinya kalau dengan LPSK sudah siap ya Bu Elsa ya untuk melindungi Pak Sony Sonjaya dan keluarga ya? Saya belum bikin surat nanti hari Senin sekaligus Penjampitsus dan LPSK. Tapi saya mendengar dari wartawan katanya LPSK siap memberikan perlindungan pengamanan bagi Pak Sony dan istri serta keluarganya. Bu Elsa, titip pesan kepada Pak Sony Sonjaya nanti ketika bertemu, masyarakat Indonesia sangat mendukung jika Pak Sony Sonjaya ingin mengungkap fakta yang sebenarnya. Karena kita harapkan MBG ini tersalurkan sesuai dengan awal keinginan Pak Presiden Prabowo, Bu Elsa. Ya, mohon doanya, mohon dukungannya. Baik. Dan saya pun kemarin juga was-was juga, tapi saya beranikan diri, saya bilang saya mendukung Pak. Ucapkan Pak, BAP kan hari ini juga Pak, supaya jangan Bapak nanti ada ancaman itu Bapak mundur. Saya bilang enggak, malam itu juga saya desak terus ngomong gitu Pak. Ya, demi program MBG yang baik, demi anak-anak Indonesia mendapatkan gizi makanan bergizi terbaik, kita ucapkan yang benar, kita lakukan yang benar, Bu Elsa. Betul Pak. Mohon doanya masyarakat ya, mohon doanya. Amin. Izin nanti kami bisa undang Bu Elsa kembali ya Bu ya, untuk update terus perkembangan lagi ya Bu. Terima kasih ya Bu Elsa, sehat selalu Bu Elsa. Semoga lancar Bu Elsa ya. Assalamualaikum, selamat malam.